Jadi poin utama kita menandai base adalah kita menunggu market merespon base tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan. Salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di pair EJ Euro Japan. Seperti biasa saya akan menandai body base Ingaf di time frame H4. Lalu untuk entry saya akan tunggu harga datang minimal sentuh base dan membuat setup sell CB1 atau dominan break. Di sini market sudah sentuh base dan membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Seperti biasa saya akan menggunakan garis Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam tren dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle dominan. Lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap base sell dan setup sell dominan break tersebut. Jika market merespon maka harga akan turun ke level Fibo 261. A few moments later. Di sini market merespon base sell dan setup sell dominan break tersebut. Harga turun sampai ke level Fibo 161. Seperti biasa saya akan pindahkan stop loss ke level Fibo 50, antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Jika harga balik arah kita hanya rugi setengah dari risiko awal, tapi jika harga turun sampai ke level Fibo 261 kita dapat profit maksimal. Di sini market tertahan di level Fibo 161. Saya akan pindahkan stop loss lagi ke SL Plus. Dengan kita terus-menerus memindahkan stop loss untuk meminimalisir kerugian, itu akan membuat hal posisi kita lebih nyaman. Di sini harga masih tertahan di level Fibo 161 karena ini hari Jumat dan market akan libur. Biasanya saya akan close posisi semua order saat market libur. Seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Ade Santoso, Bang kalau pakai base H4 dan menunggu CB1 break H4 juga apakah bisa Bang? Makasih. Kita bisa entry di time frame base, misalnya kita menggunakan base di H4 dan entry di H4 itu juga bisa, tapi idealnya entry satu time frame di bawah time frame base. Saya akan contohkan bagaimana kita bisa entry di time frame base. Misalnya kita menggunakan base di time frame H4, ini adalah base sell di time frame H4. Kita akan tandai terlebih dahulu. Saat ini harga sudah sentuh base dan harga membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Lalu kita tarik garis Fibonacci. Harga turun sampai ke level Fibo 261. Jika kita entry di time frame base, itu biasanya win rate lebih tinggi, tapi kelemahannya adalah kita akan telat mendapatkan peluang entry. Nah, seperti contoh di sini, jika kita entry di bawah time frame base, ini ada base sell, ini base nya, lalu kita akan tandai base nya. Kita turun time frame ke time frame H1. Di sini terbentuk setup sell dominan break, ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga juga turun sampai ke level Fibo 423.
Artinya jika kita entry satu time frame di bawah time frame base, kita akan mendapatkan peluang entry. Tapi jika kita entry di time frame H4-nya, di sini belum ada peluang karena jika kita lihat di H4, maka candle bear ini sebagai CB1 dan market baru membuat setup CB1. Dan di sini kita tidak mendapatkan peluang untuk entry. Jadi intinya entry di time frame base itu kelebihannya win rate-nya lebih baik, tapi kelemahannya kita akan telat mendapatkan peluang entry. Di sini kita tidak mendapatkan peluang entry karena harga langsung naik saat setup terbentuk. Thank you Abang Ade Santoso, semoga jawabannya bisa membantu. Berikutnya dari toko Batiki, Bang, kalau base di atasnya ada base pengambilan base-nya yang di bawah atau yang di atasnya. Poin kita menandai base adalah kita menunggu respon market terhadap base tersebut dengan membuat setup dominan atau CB1. Jadi jika base tersebut direspon oleh market, maka market akan membuat setup. Nah, contohnya di sini terbentuk dua base. Yang pertama adalah base ini. Lalu yang kedua adalah base ini. Candle bull ini bukan base karena dia membutuhkan dua candle untuk break. Jadi di sini ada dua base. Jika kita lihat di time frame H1, saat harga datang ke base pertama, harga tidak membuat setup. Artinya base ini tidak direspon oleh market. Karena itu market tidak membuat setup sell CB1 atau dominant break. Lalu harga melanjutkan kenaikan dan menuju ke base yang kedua, yaitu yang ini. Lalu harga menuju kenaikan ke base yang kedua, yaitu ini. Dan di sini market merespon base tersebut dengan membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga turun sampai ke level Fibo 423. Jadi poin utama kita menandai base adalah kita menunggu market merespon base tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan. Jadi sebelumnya kita tidak akan pernah tahu base tersebut direspon market atau tidak selama market belum sentuh base dan membuat setup. Oke, terima kasih untuk toko Batiki, semoga jawabannya bisa membantu. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Luciel, Bang, apakah setup saya valid pair USD CHF plus sell daily H4 untuk CB1 break? Oke, kita akan analisa pair USD CHF di time frame daily sebagai base-nya. Ini adalah base-nya di time frame daily. Kita akan tandai body base-nya. Jika kita lihat di time frame H4, di sini belum terbentuk setup sell CB1 break karena candle CB1-nya untuk saat ini adalah ini. Ini adalah candle CB1 dan ini bukan candle CB1 karena ini selevel dengan IB yang di break oleh dua candle. Jadi jika kita ingin menentukan setup CB1, kita harus lihat terlebih dahulu posisi candlenya tersebut. Jika selevel dengan IB, maka tidak bisa digunakan sebagai setup CB1. Maka di market ini candle CB1-nya adalah yang ini. Oke, thank you Bang Luciel, semoga jawabannya bisa membantu. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Aris Channel, GBP JPY tanggal 27 ada setup full margin Pak. Coba dicek dan koreksi barangkali saya salah. Jika kita analisa pair GBP JPY di time frame H4, di sini tidak terbentuk base. Di harga terakhir tidak ada base. Jika kita lihat di time frame H1, di sini betul sekali terbentuk setup full margin, yaitu ada base di dalam setup, yaitu ada setup CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga belum sampai ke level Fibo 161, tapi di sini betul sekali terbentuk setup full margin karena ada base di dalam setup. Walaupun saya menunjukkan setup full margin, tapi di sini kita tidak selalu harus untuk entry full margin jika bertemu dengan setup full margin. Kenapa saya menunjukkan setup full margin? Jika ingin entry full margin, saya tunjukkan di sinilah tempatnya, yaitu ada base di dalam setup. Tapi untuk entry full margin itu tidak saya sarankan, apalagi untuk pemula. Yang paling aman adalah kita selalu menjaga risiko, yaitu dengan menghitung risiko di awal. Nah, jika kita melihat setup ini, potensinya harga akan ke level Fibo 161. Perlu di note lagi bahwa full margin tidak saya sarankan, walaupun saya menunjukkan entry untuk full margin, tapi tidak saya sarankan untuk entry full margin. Oke, sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada pertanyaan yang terlewat, saya mohon maaf.
Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.